Viral debt kolektor vs warga dan ormas, Asosiasi LPKSM ILI, Surati Kapolri, Komite 1 DPD RI dan Pati Negara. Jakarta, menanggapi berita viral kasus perampasan dan pengeroyokan antar warga, ormas dan debt kolektor di Polres Tangerang Selatan yang sempat menggegerkan dunia maya para Ketua Umum Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat LPKSM, yang tergabung dalam Asosiasi Ikatan LPKSM Indonesia ILI, mendesak Kapolri, Komite 1 DPD RI dan Menko-Polhukam agar mencermati dan mendalami kasus yang sedang ditangani Polres Tangerang Selatan terkait pengeroyokan debt kolektor (DC) yang dilakukan oleh ormas dan beberapa masyarakat. Para Ketua Umum LPKSM yang tergabung di Ikatan LPKSM Indonesia sangat menyayangkan tindakan represif Kepolisian Resmob Polda Metro Jaya dan Reskrim Polres Tangerang Selatan. Untuk itu sebagai para penggiat legal standing LPKSM para Ketua Umum yang tergabung di Asosiasi ILI, Ikatan LPKSM Indonesia, mengajukan permohonan perlindungan hukum terhadap 8 orang yang ditangkap Kepolisian Polres Tangerang Selatan sebagai berikut. Pemohon, dengan ini mengajukan permohonan perlindungan hukum dan pengaduan atas adanya dugaan tindakan represif yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Metro Jaya dan Polres Tangerang Selatan terhadap 8 orang warga masyarakat Indonesia yang diduga telah melakukan pengeroyokan terhadap debt kolektor yang merampas paksa kendaraan milik debitur. Adapun yang menjadi alasan permohonan pemohon adalah sebagai berikut. Dasar hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP Pasal 108 Ayat 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparatur penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari negara. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara manapun apalagi di dalam sistem hukum common law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut almarhum Sacipto Raharjo disebut terobosan hukum, legal breakthrough, atau hukum yang pro-rakyat, hukum progresif, dan menurut Mohtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai, values, yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini. Kronologi singkat fakta-fakta hukum, perihal, perkembangan kasus Pok Ambon, debt kolektor, yang menjadi korban diduga oleh LSM KKPMP, Kesatuan Komando Pembela Merah Putih. Pada hari Kamis tanggal 6 April tahun 2023 telah dilakukan pendalaman terkait kasus yang terjadi pengeroyokan terhadap Pok Timur yang diduga dilakukan oleh LSM KKPMP. Adapun yang dapat dilaporkan sebagai berikut. A. Waktu dan TKP. Pada hari Rabu, tanggal 5 April tahun 2023 sekira pukul 14 WIB di Jalan Raya Rawabuntu, jembatan di atas Stasiun Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. B. Korban Bobby Joseph Paliama,
Ambon tanggal 25 Januari tahun 1972, Jalan Bulak Ringin V nomor 21B Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. C. Pelaku yang sudah diamankan. 1. ALINURDIN, diduga Ormas KKPMP. 2. Stefanus Devik Sitorus, Jakarta tanggal 25 Februari tahun 2000, Gria Melina Blok B1 nomor 14 Kelurahan Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, diamankan di Polres Tangerang Selatan. D. Saksi-saksi. 1. RI, Tangerang tanggal 25 Agustus tahun 1998, Kampung Cibelut Kelurahan Cibogo Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang. 2. RPR, Bogor tanggal 12 Maret tahun 2002, Kampung Pagutan RT 002-002 Desa Rumpin Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. 3. SR, Garut tanggal 29 Juli tahun 2003, Kampung Ciberem RT 007-002 Kelurahan Sukasari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. 4. MS, Tangerang tanggal 8 Maret tahun 2004, Gondrong RT 008-004 Kelurahan Gondrong Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang. Kronologis kejadian. Kejadian berawal dari saudara RI sedang mengendarai satu unit mobil Daihatsu Xenia Nopol B1972WZG melintas di depan RS Hermina Serpong. Tiba-tiba diberhentikan oleh korban dan 3 orang lainnya mengaku sebagai debt collector dan meminta unit diserahkan dikarenakan menunggak cicilan di PT CLIPAN Finance. Kemudian terjadi cekcok antara saudara RI dengan pihak debt collector dan korban meminta STNK dan diserahkan oleh saudara RI kepada korban dan salah satunya mengambil kunci kontak mobil yang berada di saku celana saudara RI dan kunci kontak diserahkan kepada korban. Selanjutnya korban bersama 2 orang temannya berikut saudara RI membawa mobil ke arah Rawabuntu dan menghubungi temannya saudara R dan menceritakan kejadian tersebut. Pada saat mobil yang ditumpangi korban dan saudara RI melintas di Jalan Raya Rawabuntu tiba-tiba diberhentikan oleh saudara A bersama dengan 1 orang rekannya dan terjadi cekcok antara saudara A dengan korban dan tiba-tiba saudara A berteriak maling maling sehingga warga sekitar berdatangan dan mobil pergi oleh teman korban. Kemudian saudara A langsung memukuli korban yang tertinggal oleh temannya tidak sempat masuk ke dalam mobil dan diikuti oleh warga sekitarnya. Tidak lama kemudian saudara A mengikat korban dan membawa korban bersama saudara RI menggunakan mobil angkutan umum ke ruko warung nasi khas Sunda di Jalan Cisauk 8 Kampung Cibadak Kelurahan Suradita Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang dan korban kembali dipukuli oleh saudara A dan sekitar 7 orang temannya. Kemudian korban bersama dengan saudara RI dan saudara A membawa korban ke Polsek Cisauk namun diarahkan untuk ke Polres Tangerang Selatan. F. Catatan. Untuk kasus tersebut sudah ditanganin oleh Satreskrim Polres Tangerang Selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bahwa atas desakan kelompok debt collector Resmob Polda Metro Jaya dan Polres Tangerang Selatan langsung bergerak dalam waktu singkat telah menangkap 8 orang yang diduga telah melakukan pengeroyokan terhadap debt collector yang merapas kendaraan milik debitur dengan cara-cara melawan hukum. Akibat ulah debt collector pengguna jalan ikut menghakimi debt collector. Selanjutnya kelompok debt collector mendesak pihak kepolisian Polda Metro Jaya dan Reskrim Tangerang Selatan agar menangkap semua yang ada di video yang telah viral. Sementara terlihat dalam video tersebut diantaranya ada ormas dan abak-abang Gojek, dan sopir angkot, rasanya tidak adil jika semua yang ada dalam video tersebut harus ditangkap. Pertanyaan kami mengapa pihak kepolisian tidak melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada terlapor. Bukankah pihak debt collector yang didampingi kuasa hukumnya sudah membuat laporan polisi model B nomor LPTBLB 674-4-2023 SPKT Polres Tangerang Selatan tanggal 5 April tahun 2023. Lalu kenapa tidak dilakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada pihak terlapor? Ada apa dengan kepolisian negara Republik Indonesia ini? 3. Isu hukum, legal issues. Adapun yang menjadi permasalahan hukum antara lain. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia. Pasal 6 poin A terkait hak memperoleh keadilan di mana setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengajuan dan laporan dalam perkara pidana,
serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objek. Pasal 9 ayat 1 dalam penerapan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat staf anggota Polri seharusnya memperhatikan asas legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas. Khususnya dalam pasal 11 ayat 1 telah ditegaskan bahwa staf petugas anggota Polri dilarang melakukan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum, melakukan penggeledahan dan atau penyitaan yang tidak berdasarkan hukum. 4. Sumber hukum source of law. Adapun yang menjadi sumber hukum adalah sebagai berikut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 28D dan Pasal 28G. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. V. Argumentasi hukum legal arguments. Penyidik Reskrim Polres Tangerang Selatan wajib melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan MENJUNG Tinggi Hak Asasi Manusia. Bahwa pada pasal 28G, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa Konstitusi Indonesia melindungi hak seseorang untuk tidak dituntut atau dihukum atau diterapkan dengan cara penerapan yang bertentangan dengan aturan hukum, sehingga ada jaminan kepastian hukum. Bahwa selain itu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 menyatakan, setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. V. Kesimpulan dan rekomendasi, Conclusions and Recommendations. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Diharapkan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tidak menerapkan peraturan yang tidak responsif, dan hanya menjalankan hukum sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Hak Asasi Manusia. Diharapkan kepada Polres Tangerang Selatan tidak menerapkan peraturan yang tidak responsif, memiliki arti penting untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa dan menjaga undang-undang sehingga ada jaminan kepastian hukum. 1. Diharapkan mencermati pengertian P21 menurut Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 518 AJ A 11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Cap 132, JA 11/1994 tentang administrasi perkara tindak pidana merupakan kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana yaitu pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Mengenai P21 ini pun tersirat dalam pasal 8 ayat 3 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP yang berbunyi, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Dari sini dapat terlihat bahwa merupakan hak dari penuntut umum untuk menyatakan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap atau tidak, agar tidak berdampak yang dapat merugikan institusi kejaksaan. Mohon kasus ini diteliti secara cermat oleh karena kami sebagai warga negara berhak melakukan pengawasan horizontal melalui pra-peradilan. Salam supremasi hukum. Tim Red. Narasumber, Asosiasi Ikatan LPKSM Indonesia, DPNPPWI Nasional. Ujang Kosasi SH.
Surat-suratnya dulu mana? Surat-suratnya dulu mana? Enggak mana surat-suratnya coba? Mana coba? Lu ke kantor aja. Surat-suratnya mana? Ambil surat-suratnya. Ada di dalam, abang ikut aja di dalam. Abang siapa? Saya saudaranya nih. Mana kakak abang? Ada nih. Mana? Bilangin. Mana? Macet itu macet. Woi, tolongin warga.